Hukum acara perdata menjadi bahasan dari kuliah online kita hari ini. Tempo hari sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai hukum perdata. Perbedaannya, hukum perdata itu mengatur mengenai hal-hal yang material, sedangkan hukum acara perdata ini mengatur hal-hal yang formal atau formal. Jadi, formal ataupun formal itu artinya penegakannya. Sebelum masuk ke perbedaan itu, saya ingin menyadur definisi ataupun pengertian hukum acara perdata dari Ibu Retno Wulan Sutantio. Bersyukur pada masanya saya sempat diajar hukum acara perdata oleh beliau. Mari kita bahas ya apa yang beliau ucapkan. Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formal, yaitu semuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material. Nah, jadi ada kata kuncinya menentukan, mengatur, melaksanakan ya. Hukum acara perdata itu dari mana? Dari yang diatur dalam hukum perdata material atau yang kita kenal secara umum hukum perdata. Penegakannya adalah hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata kemudian kita bahas di sini. Abaikan dulu pasal-pasal yang di bawah, kita lihat yang dari paling atas dulu ya. Jadi itu ada kata sumber hukum yang maknanya adalah tempat kita menggali hukum atau dalam bahasa sehari-harinya pijakannya apa, dasarnya dari mana. Ini banyak mengacu dari aturan terdahulu ketika ada masa-masa Belanda di Indonesia dan seterusnya. Ada aturan namanya HIR, ada aturan namanya RBG, RV. Jadi kalau kita lihat nanti itu nomor 1 ya, misalnya HIR itu untuk pengaturan daerah Jawa dan Madura. RBG ini untuk di luar Jawa dan Madura. RV untuk siapa? Untuk peraturan untuk golongan Eropa. Jadi pada waktu dahulu itu peraturan yang berlaku untuk orang-orang dan wilayah itu ada perbedaannya. Dan ini beberapa ada yang masih bertahan aturan dulu itu. Karena diucapkan kembali di sini dan seterusnya. Saat Indonesia sudah merdeka, peraturannya berkembang dinamakan undang-undang sebagaimana kita pernah membahas dari materi sistem perundang-undangan ya. Atas ke bawah. Ada yang perlu saya ingatkan, paling di sini ada istilah jurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu. Jadi saat ada sebuah kasus, lalu hakim memutuskan sebuah perkara. Nah, putusan hakim di tahun 2020 misalnya, ini bisa dipakai sebagai dasar untuk nanti putusan hakim di tahun 2021. Ini istilahnya jurisprudensi. Bagaimana perjanjian internasional, doktrin atau ilmu pengetahuan, atau biasa saya ucapkan pendapat para ahli ya. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Sumber-sumber hukumnya, Anda dibaca aja, nanti Anda akan beberapa hal yang menempel saya kira di kepala Anda, undang-undang, jurisprudensi, doktrin, ya, kebiasaan, adat, dan seterusnya. Yang ingin saya bahas selanjutnya di sini adalah bagaimana mengenai alur saat ada orang pengen mengajukan perkara ke pengadilan. Kan perdata ini tempatnya di pengadilan negeri. Kalau di Bandung ya di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau biasa orang menyebutnya. Jadi saat ada orang datang bisa sendiri ataupun diwakili oleh pengacara misal, datang ke sana apa yang dilakukan? Dari yang paling atas kiri dia mengisi formulir pendaftaran. Lalu ada panitera di sana memeriksa berkas. Kemudian membayar biaya perkara. Setelah itu menunggu panggilan sidang. Kapan nanti sidang akan dijadwalkan untuk dilaksanakan.
ada proses persidangan yang maksimal 25 hari, setelah itu ada pembacaan putusan. Kan saat di perkara perdata itu nanti ada dua pihak yang berperkara, dinamakan penggugat dan tergugat. Siapa itu penggugat? Orang yang merasa adanya kerugian akibat perbuatan dari tergugat. Ya kan ada merasa, belum tentu kan harus dibuktikan terlebih dahulu. Kata merasa ini penting dalam sebuah definisi. Namanya penggugat dan tergugat. Oke. Nanti apabila adanya setelah putusan ada yang keberatan, maka nanti akan ada upaya hukum selanjutnya menjadi banding. Ya. Apabila tidak ada yang keberatan, artinya BHT, berkekuatan hukum tetap. Nah, itu kan skema dari awal sampai akhir ya umumnya. Di dalam sidang sendiri, nanti prosesnya pas awal mulai persidangan, hakim tuh wajib sifatnya, ibaratnya mengkondisikan adalah upaya damai antara penggugat dan tergugat. Walaupun biasanya sepengetahuan saya, upaya damai ini saat di pengadilan kecil untuk terlaksana. Kenapa? Karena sebelum masuk pengadilan, biasanya penggugat dan tergugat sudah berusaha memusyawarahkan secara mufakat, mencari solusi tanpa pengadilan. Saat mentok, baru upayanya dibawa ke pengadilan. Saat kita lihat langkahnya, jadi saat pertama nih penggugat nanti maju ya, dibacakan gugatan apa saja yang dirasa bermasalah, lalu dijawab nih yang nomor 2 sama tergugatnya. Dari sana dijawab lagi oleh penggugat, istilahnya replik. Dijawab kembali oleh tergugat, istilahnya duplik. Oke. Setelah itu ada pembuktian dari kedua belah pihak, kesimpulan dan kemudian putusan hakim. Skemanya demikian. Secara sederhana, secara garis besar, macam-macam hukuman dalam hukum acara perdata itu dibagi dua. Ada yang kewajiban, jadi munculnya kewajiban ya untuk memenuhi prestasi, kewajiban untuk memenuhi prestasi, itu kewajiban. Yang kedua apa? Adanya keadaan hukum yang baru. Biar lebih tergambar, saya mengambil contoh putusan dari pengadilan ya. Jadi misal di sini, ini saya bawa putusan pengadilan tinggi Jawa Barat. Misalnya gini, kita bawa baca di nomor 7 ya, yang paling atas. Menyatakan bahwa penggugat adalah konsumen dan atau debitur yang beritikat baik. Menyatakan bahwa penggugat adalah konsumen dan atau debitur yang tidak cedera janji. Menghukum tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian material secara seketika dan sekaligus lunas kepada penggugat dengan jumlah sebesar sekian. Nah, di sini kan jadi ada kewajiban nih, kewajiban untuk membayar misalnya ya. Kemudian nanti bisa jadi ada yang ini kan ada kewajiban membayar sebesar berapa rupiah. Ada perubahan hukumnya gimana? Situasi hukumnya, misal apabila adanya sebuah kondisi, misalnya gini, kan poin nomor 8 penggugat yang tidak cedera janji, artinya tuh dia menepati janji. Ini bisa jadi berubah dan disangka menjadi seorang yang ingkar janji apabila dibuktikan sebaliknya. Kan bisa saja nanti putusan hakimnya penggugat ternyata cedera janji atau disalahi wan prestasi. Akibatnya ada akibat hukum yang berubah kalau misalnya dia seorang yang wan prestasi. Jadi ada status hukum yang berubah. Oke, dari sudut pandang hukum. Hal juga yang penting perlu saya informasikan bahwa ada perbedaan antara fakta biasa dengan fakta hukum. Bedanya apa? Ketika ada fakta hukum, ini memiliki implikasi hukum. Kalau fakta biasa, ya enggak. Misal, sebuah kasus penipuan. Ada orang yang menipu seorang, misal sebut namanya adalah siapa? Becky. Becky melakukan perjanjian, namun ingkar janji. Yang semula Becky akan membayar sejumlah Rp10.000 di tanggal 10 April 2020, tapi dia tidak menjalankan. Ketika ingkar janji di hari Jumat tanggal 10 April, Becky memakai baju warna merah. Fakta hukumnya, Becky melanggar janjinya, ingkar janji, wan prestasi. Fakta biasanya adalah baju warna merah, karena ini mau warna merah, mau warna ungu, ini tidak akan memiliki implikasi hukum. Ini mesti dipisahkan, fakta hukum dan fakta biasa. Beberapa mahasiswa saya ketika ujian seringkali membeberkan
fakta-fakta yang biasa yang tidak berhubungan dengan pertanyaan. Ya, karena banyak alasan itu bisa terjadi. Perlu saya informasikan selanjutnya yang penting dalam mata kuliah ini tentang asas-asas. Poinnya sebenarnya kan ini adanya poin-poin yang saya sadur dari berbagai sumber sehingga sudah tertulis. Poin yang pertama ingin saya tekankan, selaras senat ketika Anda nanti menghadirkan PowerPoint untuk sidang dan seterusnya, hal-hal yang penting hindari untuk membuat singkatan-singkatan. Ya. Asas-asas hukum perdata yang di sini nanti Anda bisa baca saja, beberapa yang saya akan jelaskan yang mungkin jarang Anda dengar. Hakim bersifat menunggu, hakim bersifat pasif, persidangan terbuka untuk umum, beberapa hal telah saya jelaskan atau selaras dengan hukum acara pidana. Mendengar kedua belah pihak, putusan disertai dengan alasan-alasan berperkara mengenai biaya. Nah, nomor 89 ini sama poinnya. Saya kira tim buat PowerPoint-nya ada pengulangan. Ya. Tidak keharusan diwakilkan demi keadilan dasar keutuhanan. Poin nomor 10 jelas saja agar tidak adanya sewenang-wenangan. Semua berdasarkan Tuhan. Oke. Objektivitas persidangan berbentuk majelis. Nah, nomor 12 nih ya. Asas persidangan berbentuk majelis. Tadi kan sebelumnya ada alur hakim tunggal. Poinnya adalah hakim itu biasanya ganjil, sehingga apabila nanti harus vote ya, ada hasilnya. Oke, seandainya tidak sepakat saat vote nanti ada hasilnya. Nomor 13 sudah sering saya ucapkan, tingkat pertama pengadilan negeri banding pengadilan tinggi saat nanti ada kasasi ke Mahkamah Agung. Oke, itu pengetahuan dasar ataupun kulit yang perlu Anda tahu untuk menambah wawasan Anda mengenai ilmu hukum, terutama hukum acara perdata. Kita ketemu lagi di presentasi lainnya. Terima kasih. Silahkan like, subscribe. Saya Romi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.